Shalom. Shalom. Terkendali. Oke, shalom, selamat pagi, selamat bertemu di tempat yang ditentukan Tuhan bagi kita hari ini. Selamat datang sekali lagi anak-anak Tuhan. Oke, saya buat satu exercise saya. Coba angkatin, lihat tangan siapa? Jari siapa? Kaki siapa? Pinggang, kepala siapa? Oke, puji Tuhan, syukur kamu kenal
bagian badan kamu sendiri. Oke, sekarang lihat orang di sebelah kiri, kanan, belakang, depan. Kamu kenal dia? Tuh, siapa dia? Kenal Reza? Saudara, kau kenal? Tidak? Sekarang kenal. Oke. Come on, perkenalan. Nah, Bicara tangan. Pejabat tangan. Semua. Joshua. Oh, oke. Pastor Oke, Tuhan. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Baik kan? Malu-malu. Generation Joshua. Ibu Yuli. Yang kamu tidak berdiri kenapa? Oke, bagus. Oke, puji Tuhan. Saya tahu enggak, kamu tidak tahu kenapa saya suruh ini. Kamu tahu apa tujuan saya? Karena saya perhatikan di banyak gereja, terutamanya gereja yang besar-besar, orang duduk sebelah kiri kanan kamu tidak kenal. Ya. Kita ini tubuh Kristus. Amin. Kita adalah satu. Tangan saya tidak terpisah dari saya. Amin. Kaki saya tidak terpisah dari tubuh saya. Jadi kita semua ini harus satu. Jangan terpisah. Karena hati Yesus, Dia mau kita bersatu. Jangan bercerai-berai. Jadi kita mesti mengenal. Karena kita mengenal, kita punya tangan kita kenal. Jadi sesama kita mesti kenal nih. Bukan hanya di mata, di mulut cakap begitu, tapi dari hati. Terima seadanya kita ini. Kalau tangan kita, kaki kita bingkuk, kau potongkan. Tidak. Terima seadanya. Di antara kita ada kelemahan-kelemahan, tapi jangan kita singkirkan. Terima seada dan coba mengasihi, mengerti, memahami. Amin. Apa gunanya kita dia Kristen tapi dia kasih? Ini masalah dalam gereja.
cakap Kristen tapi tidak kasih. Karena dasar kekristenan adalah kasih. Jadi harus kita praktik ini. Terapkan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Bahwa dasar hidup kita adalah kasih. Di dalam gereja mesti ada kasih. Karena hanya kasih dapat mempersatukan kita. Biarpun ada masalah, ada perselisihan, tapi tidak cepat untuk mengampuni, menerima seadanya sesiapapun. Amen. Sedangkan Yesus dibunuh sampai ke atas salib. Apa dia buat? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Harus kita ikut teladan Yesus. Karena kita mengaku kita ini pengikut Yesus. Kita mengaku bahwa kita mengasihi Yesus. Jadi harus kita mentaati apa perintahnya. Kasihilah sesama. Amin. Ampunilah musuhmu. Saya tekankan ini karena saya melihat banyak. Ini reality apa yang sedang berlaku dalam gereja. Gereja berpecah karena tiada kasih. Di mulut saja, tapi bukan di sini. Dan saya berdoa supaya di dalam seminar ini kita terapkan dalam hati kita kasih Allah itu. Tuhan tahu kelemahan kita, kita tidak mampu. Itu sebab Dia pilih untuk tinggal di dalam kita. Mengikut Roma 5 ayat 5. Roh Kudus yang ada dalam kita, Dialah yang mencurahkan kasih Allah itu dalam hati kita, sehingga kita mampu mengampuni, mengasihi orang lain. Saudara, bahwa Roh Kudus ada, Dia lihat salah satu tugasnya adalah mencurahkan kasih Allah itu, supaya kita mampu mengasihi orang lain, termasuk musuh kita. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Mengikut Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kamu. Dan kasihilah sesama. Kamu mengasihi Tuhan atau tidak? Nampak Tuhan atau tidak? Nampak? Mengasihi sesama atau tidak? Kalau kamu bilang mengasihi Tuhan tapi tidak sanggup mengasihi sesama, kau bohong. Macam mana kau mengasihi sesuatu yang kau tidak lihat? Yang kelihatan itu kau tidak mampu mengasihi. Sedangkan menyebabkan kita dapat mengasihi, melihat Allah adalah hati yang suci. Ya, Matius 5:8. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka dapat melihat Allah. Koreksi hati kita senantiasa supaya kita dapat melihat Allah, Yesus di dalam hidup sesama. Itulah yang membuat kita dapat bersatu. Jangan lagi cari kelemahan orang. Jangan cari hal-hal negatif. Cari yang positif. Fokus kepada yang positif, supaya kita dapat berganding bahu bersama-sama. Yang menyebabkan perpecahan adalah kita terlalu tertarik kepada yang negatif. Negatif itu membawa kehancuran. Kalau itu membawa kehancuran, kenapa harus kita fokus? Kita singkirkan semua itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Cari sesuatu faktor yang membawa membangun kita, yang membawa kepada suatu kedamaian, kesatuan di antara kita, keharmonian. Karena kita mengaku diri kita Kristen, itulah dasarnya Kristen itu. Karena Kristen ini bukan agama. Kristen itu adalah hubungan antara Tuhan dan kita. Kenapa kita diperdamaikan dengan Bapa? Karena kasihnya itu menyebabkannya pergi ke salib supaya kita diperdamaikan kembali. Amen. Sedih lah nampak kalau Kristen bergaduh. Sedih kalau gereja tidak ada kesatuan. Sedih kalau pemimpin-pemimpin jemaat sama jemaat bergaduh. Sedih, tidak memuliakan Tuhan. Sedangkan Yesus datang untuk mengangkat gereja yang mulia.
harus kita menjadi gereja yang mulia. Dan gereja mulia ini adalah dasarnya kasih. Karena Yesus datang untuk mengasihi kita, untuk mengambil kita serta istrinya. Karena dia sudah jatuh cinta dengan kita, dia mencurahkan segala hidupnya untuk kita dan mencurahkan kasihnya kepada kita. Dan dasarnya datang kembali untuk mengangkat kita adalah kasih. Dan harus kita mengasihi dia. Tapi sebelum kita mengasihi dia, buktikan kita dapat mengasihi sesama. Karena kita ini tubuhnya sendiri. Amin. Jadi saya berdoa supaya seminar ini mengubah pemikiran kita. Ada ajakan paradigma, sesuatu perubahan dalam perspektif pandangan kita terhadap sesama. Karena kita akan hidup kepura-puraan kalau tidak ada kasih. Ya, berubah. Tapi hati, ya, jangan. Harus kita terima seadanya. Saya tegaskan ini. Saya tegaskan. Karena inilah yang membuat kita dapat bertahan di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita ada kasih kan, kasih firman mengatakan menutupi segala-galanya. Jangan kita berdasarkan kepada kasih manusia. Kasih manusia itu ada syarat. Kalau kau baik sama saya pun baik. Kalau kau jahat, saya lebih teruk. Balas dendam. Amen. Jadi bila kita masuk dalam pujian penyembahan, mesti berdasarkan kasih. Karena worship itu adalah yang mendorong kita menyembah Tuhan adalah kasih, mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Bagaimana kita menyembah Allah kalau tiada kasih? Bohong itu. Amen. Mari kita ubah perspektif, cara kita, lifestyle kita sebagai seorang Kristen. Nah, dia dikenal. Dia merasakan kasih saya. Ada kamu mukjizat. Karena kasih. Kuat untuk kasih ini. Haleluya. Iblis bagi kau. Iblis juga menghalang. Bila kasih di Halo. Halo. Ya, iblis menghalang kita untuk merasakan kasih. Ya, tahu kan? Dia pikir dia menang di atas salib. Rupa-rupanya kasih mendorong Yesus pergi ke salib. Dia tidak paham. Tapi dengan kasih itu iblis kalah. Amen. Haleluya. Jadi mari ambil kasih sebagai dasar hidup. Amen. Serius terus. Oke, semalam masih ingat gak apa yang diajar? Apa yang inti pengajaran? BUSY, apa itu? BUSY, apa itu? Apa? Sudah, hati baru berapa jam sudah lupa. Being on the Satan's yoke, di bawah ikatan iblis. Itu busy, sibuk. Puji Tuhan, kesibukan kamu ketepikan
sehingga kamu pilih datang ke tempat ini. Kamu terlepas daripada ikatan iblis. Satu lagi perkataan semalam yang seringkali dikongsikan ada perkataan bersamayam. Jadi kita tidak mau Tuhan hanya melawan, tapi bersamayam bersama dengan kita. Oke, perkataan bersamayam ini kamu dengar, kamu faham secara literal, tapi kamu tidak faham. Garanti kamu dengar perkataan bersamayam, tapi kamu tidak tahu macam mana mempraktikkannya di dalam hidup kita. Karena firman yang kita terima harus kita tahu macam mana mempraktik supaya kita mengalami apa maksud itu. Apa maksud bersamayam? Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bila kita memuji Tuhan, Tuhan bersamayam di atas puji-pujian. Apa maksud bersamayam? Enthroned. Atau enthroned. Enthroned ini dia sedang berkuasa, dia sedang memerintah. Jadi kalau kita mau Yesus bersemayam dalam hidup kita, jangan hanya melawat, izinkan dia berkuasa dalam hidupmu. Amen. Supaya dia yang bos. Itu maksudnya bersemayam. Izinkan Yesus menguasai hidup kita ini. Setiap hal-hal dalam hidup kita, biarlah Yesus yang berkuasa. Dia yang menentukan. Kehendaknya yang terjadi bukan kehendak kita. Itu maksudnya bersemayam. Bukan bersemayam. Oh. Kalau kau punya pengertian begitu, tiada kuasa itu. Itu sebab harus kita mendapat wahyu daripada firman, supaya firman menjadi hidup kepada kita, yang dapat merubah hidup kita. Supaya hidup kita dirubah, dipimpin, dan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amen. Jadi bersemayam itu kita ambil itu sebagai satu panduan pedoman yang kita dapat di dalam seminar ini. Setiap hari kita bangun, good morning. Saya mengisytiharkan engkau adalah Tuhan dalam hidup saya, engkau yang berkuasa. Bersemayamlah di dalam hatiku. Dia yang berkuasa, dia yang duduk di takhta hidup kita. Dia yang memerintah, dia yang berkuasa. Oleh itu kita tidaklah hak melakukan sesuatu mengikut kehendak kita. Harus tanya dia dulu. Karena dia yang bersemayam, dia yang berkuasa. Amin. Bila kita buat begitu, kita menurut perintah Tuhan. Bila kita menurut perintah Tuhan, menurut kehendaknya, apa jadi? Uji tiket masuk surga. Ya, Matius 7:21. Bukan semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dapat masuk kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan perintah Bapa. Jadi bila Tuhan bersemayam dan kita ikut apa yang diperintahkan, maka kita pasti melakukan apa yang diperintahkan. Bila itu terjadi, maka tiket yang masuk surga ada di dalam tangan kita. Siapa yang masuk neraka sini? Katakan. Tiada ya. Panas pada sana. Nah, saya bukti panas. Siapa ada lighter sini? Ada lighter? Nah, dia orang yang masih merokok sigaret. Ambil itu lighter, letak jarimu di atas api. Berapa menit kau boleh tahan? Boleh tak? Berapa menit? Kau mau yang well done atau half done? Stick terus. Amen.
Jadi kita mesti buat pilihan yang bijak. Pilih ikut Yesus, pilih masuk surga, dan kuncinya melakukan kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan, izinkan Yesus bertakhta bersemayam di dalam hidup kita. Amin. Jadi saya berdoa supaya perkataan bersemayam ini kita gunakan setiap hari. Tuhan bersemayamlah dalam hidup, Engkau yang berkuasa hidup ini. Amin. Haleluya. Oke. Sebelum kita datang di sini, ada di antara kita yang ada pergumulan, ada masalah, kurik poket, kosong poket. Kita berusaha tapi tiada hasilnya. Dari kita kecewa, kita keliru. Apa kan gunakan duit, siapa duit, banyak bilang macam mana? Tertekan, kecewa, karena gagal. Apa usaha saja semua gagal. Semua mau pusing-pusing dalam pemikiran. Tapi Tuhan hari ini, pagi ini ada jawaban. Ada jawaban. Kalau kita baca di Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu masa Yesus sedang mengajar firman yang dikerumuni oleh ramai orang. Dia mengajar firman kepada banyak. Pada masa yang sama ada dua perahu di tepi Danau Genesaret, dan mempunyai perahu itu sedang membasuh jalan-jalannya karena semalaman tidak menangkap satu pun ikan, biarpun mereka ini profesional nelayan. Simon Petrus senang membasuh karena semalaman tiada tangkapan. Mungkin kita dalam keadaan sekarang ini, berapa lama kebelakangan ini kita berusaha, kita bekerja, kita buat sesuatu, tapi tiada hasil, tiada pendapatan, tetap kekurangan. Tapi ingat, pada saat kita kecewa, pada saat kita rasa gagal dalam usaha kita, mata Tuhan tertuju kepada kita. Biarpun dia dikerumuni oleh ramai orang sedang mengajar, tapi matanya tertuju kepada orang-orang yang kecewa. Matanya tertuju kepada orang-orang yang gagal. Dan dia tidak akan tunggu, dia sendiri ambil langkah untuk datang kepada orang yang kecewa, kepada orang yang gagal. Kalau kita di dalam keadaan seperti itu, ingat, ketahuilah bahwa Yesus ada di sisimu sekarang. Dia mau masuk dalam perahumu. Dari perahumu, dia akan duduk dan mengajar dari perahumu. Dan hidupmu akan menjadi pulpit. Apa ini? Member. Karena dari perahu Petrus dia mengajar ramai orang. Dan setelah dia mengajar, dia suruh Petrus pergi ke suatu tempat yang lebih dalam. Di dalam kegagalan kita, di dalam kekecewaan kita, Tuhan akan suruh kita pergi menginjil, pergi keluar sana. Tapi Tuhan, macam mana? Saya tiada makanan ini. Saya sakit hati, kan banyak alasan. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu mukjizat, tapi kita mesti taat dulu perintahnya. Yesus bilang, pulang ke sebelah yang dalam sedikit. Tapi karena Petrus setia,
melakukan perintah Yesus. Maka sampai di tempat yang dalam. Bila sudah sampai di tempat yang dalam, ini baru bicara tentang kita akan disuruh pergi satu tempat yang sulit, yang banyak bahaya, yang tiada pertolongan. Karena dalam, kalau tinggalan itu perahu, siapa yang tolong? Tuhan akan utus kita di suatu tempat di mana tidak pertolongan lain, hanya Dia. Tapi karena Dia setia dan tak pergi, sampai sudah di tempat itu, Tuhan kata, dikas masuk itu ketua menteri tingkat 3 takut kan? Karena bila Yesus suruh Petrus, kibarkan jalamu di sebelah kanan, itu siang sebelah kanan, bertentangan dengan kebiasaan orang Yahudi. Tuhan buat atau suruh kita buat sesuatu yang selalunya bertentangan dengan kebiasaan kita. Mula-mula Petrus bilang, guru, dia panggil Yesus guru. Semalaman kami menangkap tapi satu pun tiada. Tapi karena engkau menyuruh, aku kibarkan juga. Mula-mula dia ada keraguan, tapi karena dia akhirnya dia pilih untuk mentaati, maka apa jadi? Pada saat dia mentaati perintah, maka dia menangkap ikan. Amen. Begitu juga kita, saudara. Pada saat kita di keadaan yang sulit, yang susah, biarpun keadaan tidak mengizinkan kita, tapi apabila Tuhan suruh kita, karena Tuhan yang turut bekerja. Bila kita buat, pasti ada sesuatu. Apabila dia kata, karena engkau yang menyuruh, aku kibarkan juga, apa jadi? Mujizat terjadi. Dia menangkap ikan. Apa jadi? Masalahnya mula-mula diselesaikan. Semalaman tidak menangkap, sekarang ramai banyak ikan. Semalaman menangkap, tiada kecewa, sekarang bersuka cita. Dulu kecewa, sekarang suka cita. Tuhan boleh merubah keadaan. Amen. Woi, jangan kita layan semua masalah. Tahu kan? Bila kita ada masalah, kita dengar semalam, solusi itu Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. 50 ayat 15. Jangan pilih 4 ikut. Mazmur 50 ayat 15. Pada waktu kesesakanmu, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau, supaya engkau memuliakan aku. Hanya berseru kepada Dia, Dia akan meluputkan kita dari segala kesesakan kita. Amen. Tapi selalunya kebiasaan kita ini melayani, kita punya masalah. Maka masalah yang lebih menekan kita. Kenapa? Apa yang kita fokus membesar. What you focus, it will enlarge. Ya. Dan kalau kita mau masalah kita terus menjadi membesar, fokus. Dulu, ayo, istiarkan, ayo, tidak guna rasanya, bagus lagi mati. Matilah kau. Harus kita mengaku yang positif. Kita katakan kita ini Kristen yang beriman, dan iman itu harus berfungsi. Kita ikhtiarkan hanya yang positif. Ya. Kalau kita sakit, ayo, bila saya mati. No, ingat Yesus sudah tanggung semua penyakit kita di atas salib. Oleh bulu-bulu Yesus kita sudah sembuh. Jangan layan, jangan ikhtiarkan. Karena apa yang kau ikhtiarkan itu jadi. Betul kan?
Mazmur 103 ayat 20. Apabila kita memberi suara kepada firman Tuhan, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakannya. Jadi kalau kita memberi suara kepada perkataan yang negatif, siapa yang melaksanakan? Si iblis. Jaga-jaga apa yang kita ucapkan itu. Amen. Jadi mari kita belajar dari para seminar ini. Karena saya tidak mau kita lagi buang masa. Mungkin kita sudah ikut seminar banyak kali bertahun-tahun, tapi bila habis seminar tiada perubahan. Nah, banyak gereja menganjurkan seminar demi seminar. Harap-harap jemaat terus bangun menjadi matang. Masih lagi bergaduh saja. Paham? Apa sebab? Karena seminar itu tidak memberi faidah kepada jemaat. Apa sebab? Kurang pengetahuan. Hosea 4:6 kata umat binasa karena kurang pengetahuan. Nah, itu sebab dari mula kita mesti memahami apa tujuan kita mengikuti seminar ini. Amen. Oi. Amen. Oke, Tuhan tahu kamu punya keadaan dan Tuhan mau melepaskan kamu hari ini. Amen. Jadi saya sudah kasih signal. Ya. Tuhan tahu. Dalam hatimu, Tuhan tahu itu. Ya. Apa yang kamu buat selepas ini, Tuhan tahu juga. Tapi Tuhan akan campur tangan. Kalau perbuatan kamu, rancangan kamu itu membawa kebinasaan, Tuhan akan campur tangan supaya terhalang. Dia tidak mau kamu binasa, tapi dia mau kamu maju. Karena dia adalah jalan, dia adalah satu-satunya jalan ke bawah kepada hidup yang berkelimpahan. Yang sakit, dia tahu apa sakitmu. Yang kosong pocket, dia tahu. Pada saat kau berdoa, dia sudah mendengar. Amen. Haleluya. Tuhan, mari kita nyanyikan satu nyanyian Tuhan tahu. Haleluya. Saya mau kamu, apapun masalah kamu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan kata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakanmu, maka aku akan meluputkan engkau. Apapun masalah kamu, macam Simon Petrus, dia kecewa, dia gagal. Tapi apabila Tuhan datang, masuk dalam perahunya, dalam hidupnya, dia dapat merubah keadaan menjadi makmur, menjadi berhasil, yang suka cita menjadi sukacita. Haleluya. Tuhan pelihara
sejahtera kamu yang sakit saat ini. Tuhan mau merubah. Yang sakit disembuhkan. Mungkin ada kegagalan dalam usahamu. Hari ini Tuhan masuk di dalam hidupmu, dalam keadaanmu, Dia memulihkan. Apapun masalah yang kau hadapi saat ini, Tuhan mau memulihkan, mau mengubah keadaan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita meneruskan sebenarnya, supaya hatimu, pemikiranmu, seluruh hidupmu terserah kepada Tuhan, supaya apabila firman disampaikan, senang firman itu merasap dalam roh, supaya engkau dapat mengerti, memahami, dan merupai hidupmu. Karena Tuhan mau merubah keadaan kita, biarpun di dalam keadaan seolah dia disibuk, tapi matanya tetap tertuju kepada kita. 1 Petrus 3:12 mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terbuka untuk mendengar doa permohonannya. Saat ini saudaraku, angkat tangan siapa yang ada masalah. Saya ingin berdoa, lepaskan saudara, supaya keadaanmu dirubai, supaya apabila Tuhan berbicara lewat firman, kamu senang untuk mendengar dan mengerti. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau tahu setiap keadaan anak-anakmu yang berkumpul di tempat ini. Apapun pergumulan masing-masing, apapun masalah, apapun kekecewaan, apapun sakit, Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau pilih untuk masuk dalam perahu, dalam hidup masing-masing, supaya dapat merubah keadaan. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, yang gagal terus menjadi makmur, dan apapun jenis masalah yang lain dalam pergumulan, Engkau pasti dapat merubahnya di dalam nama Yesus. Yang sakit saya perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Oleh ibu-ibu Yesus saya tahu saya sembuh. Yang kecewa, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus. Engkau hiburkan. Yang gagal, Tuhan turut bekerja. Dia memimpin engkau, Dia campur tangan, maka Dia akan memakmurkan engkau. Yohanes 10:10b mengatakan, apabila Yesus datang, Dia memberi hidup yang berkelimpahan dalam nama Yesus. Karena Yesus yang bersemayam dalam hidupmu, yang berkuasa dalam hidupmu, maka kemakmuran terus dilepaskan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, segala kegagalan, roh kemiskinan dihapuskan sekarang. Dalam nama Yesus, saya melepaskan hidup Allah pada setiap pribadi. Kemakmuran dilepaskan, kesembuhan dilepaskan, pelepasan dilepaskan di dalam nama Yesus. Penghiburan dilepaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini umat-Mu Tuhan, saya serahkan setiap pribadi di dalam tangan-Mu, senantiasa dalam naungan-Mu. Terima kasih segala berkat yang mereka sudah terima daripada-Mu, biar semua itu dimeteraikan dengan kuasa dari Yesus, supaya iblis tidak dapat mencuri lagi daripada mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Oh,
Welcome, Reverend. Orang sedangkan. Ya. Ya. Oke, puji Tuhan. Selamat datang. Rumah Tuhan dari Setakan. Ya, sekarang sesi untuk sesi kedua. Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan adalah Pastor Adrian Mo daripada CFC. Ya. Hamba Tuhan ini baru 4 kali berjumpa dengan dia. Pertama kali di rumah Ibu Maria. Tapi sebelum itu ada jumpa tapi tidak bersumuka. Bila dia menyampaikan firman sama